Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sholawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau Allah kita dapat mengetahui ajaran agama Islam hingga sampai saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, NIM 120160046, kelas 3B, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai meningkatkan hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management dari mata kuliah Islamic Marketing dan Management, dan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Jadi mengenai Customer Relationship Management. Jadi menurut pemahaman saya yaitu bahwa Customer Relationship Management atau bisa disingkat dengan CRM adalah sebuah strategi bisnis. Dia ini berbasis customer, seperti strategi bisnis yang mempunyai tujuan akhir dari CRM ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Sedangkan tujuan utama dari CRM ini bisa kita pandang dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Customer Relationship Management ini atau CRM ini menjadi salah satu bentuk aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk mengelola hubungan koperasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan, di mana perusahaan perlu membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui aktivitas pemasaran. Mengapa sih CRM itu penting bagi perusahaan? Tentu sangat penting, karena kalau kita berbicara sedikit mengenai CRM, berarti perusahaan itu perlu membentuk hubungan yang lebih dekat, yang lebih erat dengan pelanggan atau dengan customer melalui berbagai kegiatan, aktivitas pemasaran. Jadi hubungan ini lebih dekat bisa dilakukan dengan menyediakan pelayanan kepada para pelanggan. Selain itu juga CRM ini memiliki keuntungan jika kita menerapkannya. Yang pertama ada meningkatkan pengalaman. Jadi meningkatkan pengalaman customer, di mana pelanggan dalam berbagai cara dapat menawarkan tentang produk terbaru dari produk kita, pemeriksaan dan bisa dibilang pelacakan pengiriman. Jadi customer ini dapat meningkatkan pengalaman customer dalam setiap informasi tentang barang atau produk yang kita jual. Selain itu juga manfaatnya juga ada pemasaran dan promosi yang ditingkatkan. Jadi pemasaran dan promosi yang ditingkatkan. Selanjutnya ada tingkatkan kinerja tim penjual toko manapun jadi dapat meningkatkan kinerja atau tim penjualan. Jadi CRM itu sangat penting. Selanjutnya ada perencanaan inventaris yang lebih baik. Jadi dengan adanya CRM ini perencanaan investasi
Taris ini jadi lebih baik, jadi lebih tersusun. Kemudian ada layanan rep after sale. Jadi layanan rep after sale ini yaitu layanan purna jual harus menjadi barang dari setiap bisnis online. Jadi apapun yang mereka jual ini meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan nilai umur. Terus ada manfaatnya itu ada mengurangi kerugian dan modal tanpa integrasi sistem CRM. Kemudian ada tingkatkan keunggulan kompetitif Anda. Jadi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif si penjual. Kemudian dari CRM ini ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjalankan bahwa di dalam Al-Qur'an ada yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali persaudaraannya itu silaturahim dan lainnya, mereka takut kepada janji terhadap Tuhan sehingga mereka tidak durhaka, mereka takut kepada hisab dan buruk sehingga mengoreksi dari diri mereka sehingga sebelum mereka dihisab. Baik, di sini saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 9 dan akan menerangkan isi kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul Adzim. Artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi kandungannya ini berkaitan dengan harta warisan yang diharapkan dengan memperoleh harta bagian dari warisan kelangsungan hidup anak-anak terjaga dan tidak terlantar. Imam Nawawi mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan dzurriyyata di'afan, keturunan yang lemah ini, yang perlu dicemaskan yaitu jangan sampai meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah dalam hal ekonomi, menyebabkan kemiskinan, ilmu pengetahuan, keagamaan, pemahaman, penguasaan, dan akhlaknya. Kemudian saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in furduhu ilallahi wa rasuluhu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul Adzim. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi kandungan dari ayat surah An-Nisa ayat 58 ini bahwasanya Allah memerintahkan atau menyampaikan mengenai amanat kepada yang berhak, yang dipercaya kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk menyampaikan amanat dengan baik, dengan benar kepada orang yang diamanatkan. Karena bahwasanya Allah mengetahui apabila kita menyampaikan amanat itu dengan baik atau tidak kepada orang yang telah kita beri amanat. Baik, di sini juga saya akan
menyampaikan mengenai surah An-Nisa ayat 5 dan 6 dan 63. Apa sih isi kandungannya? Bahwasannya arti dari surah An-Nisa ayat 5 ini yaitu, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi jika kita lihat dari arti surah An-Nisa ayat 5 ini, maka saya dapat menarik kesimpulan atau kandungannya bahwasanya larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kita menyerahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu seperti anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus. Karena Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urus dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Karena itu berilah mereka belanja secukupnya dan pakaian selainnya yang menutupi aurat dan memperindah penampilan dari hasil harta yang kalian usahakan itu. Sedangkan surah An-Nisa ayat 63 ini yang artinya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Jadi kandungannya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan, kemunafikan, keimanan. Kita sebagai orang yang beriman diminta Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan orang-orang yang demikian, yang seperti munafik, kedustaan. Kita harus meninggalkan dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan serta hardikan yang memberkas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Sini juga saya akan membacakan surah As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Jadi kandungannya ini bahwasanya dalam menjelaskan bahwa setiap yang kita katakan atau perkataan, perbuatan seseorang itu jujur, berani berjuang, bertanggung jawab, disiplin serta menghindari sifat munafik, yang mana sifat munafik tersebut termasuk sifat yang tercela. Jadi kita ini dilarang untuk mengatakan apa yang tidak kita kerjakan, apa yang tidak lakukan, karena Allah sangat membenci perbuatan itu. Baik, di sini juga saya akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Nah, di sini nih artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi dalam ayat ini dapat ditarik
kesimpulan bahwa kandungannya ini menurut saya Allah ini memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin tentang materi dakwah dan cara menghadapi ahli kitab, karena sebagian besar mereka ini tidak menerima seruannya atau panggilannya ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam ini. Jadi kebanyakan dari mereka ini mendustakannya. Jadi hanya sedikit sekali di antara mereka ini yang menerima, padahal mereka telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini dan ajaran yang dibawanya ini sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. Kemudian apa sih tujuan dari CRM ini? Jadi tujuan dari CRM ini, yang pertama itu CRM dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan para pelanggan yang ada untuk meningkatkan bisnis. CRM juga bisa dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sebuah informasi tentang pelanggan untuk memaksimalkan antara hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui sales dalam bentuk apapun, sehingga mampu meningkatkan keuntungan bisnis mereka. Tujuan lain juga dari CRM ini adalah selain menggunakan informasi yang terintegrasi, juga melahirkan layanan yang memuaskan pelanggan dengan memanfaatkan informasi yang juga didapatkan dari pelanggan. Selain tujuan dari CRM ini, rupanya ada yang namanya dimensi CRM. Dimensi CRM ini ada 4. Yang pertama, identifikasi pelanggan. Jadi di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua ini membangun daya tarik terhadap pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada. Yang keempat ini mengembangkan pelanggan. Jadi mengembangkan pelanggan ini bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan, tawaran. Selain tujuan, dimensi, rupanya ada manfaat dan fungsi CRM. Manfaatnya ini yang pertama mendorong loyalitas pelanggan, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional kerja, yang ketiga mengurangi biaya produksi, yang keempat ada meningkatkan time to market, yang kelima mendapatkan pendapatan secara optimal. Dan fungsinya yang pertama itu menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat ini ada mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam ada menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh ada melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Dan yang terakhir membuat informasi yang berkaitan dengan pusat pelayanan dan penjualan dari customer. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai CRM ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi khususnya untuk saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.